Di balik gemuruh pidato dan kobaran revolusi, ada satu sisi lain dari diri Soekarno yang jarang dibicarakan. Perjalanan batin yang sunyi, nyaris gaib, dan penuh pertarungan dengan yang tak kasat mata. Sejak kecil, ia seperti berdiri di simpang tiga dunia. Dari garis darah kakeknya, mengalir bisikan kebatinan Jawa, ajaran tentang tirakat, laku, dan rahasia jagat halus. Dari ayahnya, ia menyentuh teosofi dan Islamisme, pemikiran yang meramu akal dan wahyu. Sementara ibunya, perempuan Bali yang lembut, menghadirkan napas Hinduisme dengan nuansa kosmis yang pekat. Ia tidak dibesarkan dalam satu keyakinan yang tunggal, melainkan dalam pusaran energi kepercayaan yang saling berkelindan. Dalam autobiografi yang dituturkannya kepada Cindy Adams, Bung Karno penyambung lidah rakyat, ia mengakui bahwa ia tak pernah benar-benar mendapat pendidikan agama yang teratur. Seolah-olah semesta memang menakdirkannya untuk mencari sendiri, bukan menerima begitu saja. Pencarian itu mulai terasa saat remaja, ketika ia tinggal di rumah HOS Cokro Aminoto di Surabaya. Di sana, ia mengenal Islam bukan hanya sebagai ajaran, tetapi sebagai denyut pergerakan. Ia masuk ke dalam lingkaran Muhammadiyah, dan untuk pertama kalinya, ia merasa menemukan arah. Namun arah itu belum menjadi cahaya yang utuh, lebih seperti kilat yang menyambar sesaat, menyisakan tanda tanya di dada. Memasuki Bandung pada pertengahan 1920-an, kegelisahannya justru makin tajam. Tuhan bukan lagi sekedar nama, melainkan misteri yang menghantui pikirannya. Ia berdiskusi panjang dengan Haji Agus Salim, seorang pemikir tajam dari Sarekat Islam. Dari perbincangan tentang bangsa, mereka menyusup ke lorong ketuhanan. Namun lagi-lagi, ia merasa belum disentuh oleh jawaban yang menenteramkan. Agus Salim hanya tersenyum dan mendoakan si pemuda keras kepala itu agar suatu hari pikirannya diterangi. Kegelisahan itu berubah menjadi pengembaraan. Ia berjalan ke kampung-kampung kumuh, menyusuri gang-gang berdebu. Ia seperti mengikuti intuisi yang tak terlihat. Ia teringat gagasan Leo Tolstoy bahwa Tuhan tidak selalu bersemayam di istana megah, melainkan di tempat paling sederhana, di antara orang-orang yang papa. Di sana, ia merasa ada getaran lain, seolah Tuhan berbisik melalui penderitaan rakyat. Tuhan bersemayam di gubuk si miskin. Kalimat itu bukan sekedar retorika, melainkan kesimpulan dari pengalaman batin yang hampir mistik, bahwa mengabdi pada manusia adalah jalan sunyi menuju yang ilahi. Namun dahaganya belum reda. Ia membaca teks-teks Hinduisme dan Buddhisme, menyimak gagasan reinkarnasi yang mengalir dari kunjungan Rabindranath Tagore ke Jawa dan Bali pada 1927. Konsep kelahiran kembali menggoda pikirannya, tetapi jiwanya tetap gelisah. Ia seperti berdiri di tepi jurang makna, memandang tapi belum melompat. Pada titik kelelahan itu, ia mulai menatap takdir. Ia merenungkan pertemuan Ayar Jawa dan Ibu Bali, dua pulau, dua tradisi, dua arus spiritual. Apakah itu sekedar kebetulan kolonial, atau ada tangan tak terlihat yang merajut pertemuan itu? Di sana, ia mulai berdamai dengan gagasan bahwa hidup bukan hanya hasil kehendak manusia, melainkan bagian dari skenario kosmis yang lebih luas. Transformasi terdalamnya justru terjadi dalam sunyi penjara. Di balik jeruji besi, dunia luar menjauh, tetapi dunia batinnya terbuka lebar. Dalam keterasingan, ia membaca, merenung, dan seperti menatap cermin yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia merasakan Islam bukan lagi sebagai warisan atau wacana, tetapi sebagai pengalaman personal yang mengendap di relung terdalam. Di penjara itulah, katanya, ia menemukan Islam dengan sungguh-sungguh. Seakan-akan jeruji besi menjadi tirai yang menyingkap tabir. Dalam kesunyian dan keterbatasan, ia justru merasakan kebebasan spiritual. Pencariannya mungkin tak pernah benar-benar usai, tetapi di sana ia menemukan pusat gravitasinya, keyakinan akan Dia yang menggerakkan sejarah, menyatukan takdir, dan menuntun langkahnya sebagai manusia sekaligus pemimpin. Bagi Soekarno, Tuhan bukan sekedar konsep teologis. Tuhan adalah denyut yang hidup dalam rakyat, dalam penderitaan, dalam takdir, dan dalam sunyi yang memaksa manusia berhadapan dengan dirinya sendiri.